Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi kini kita masih Allah berikan nikmat hayat, nikmat hidup sehingga kita masih bisa merasakan udara segar. Maka tentu kita membacakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Salam dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan sampai saat kini. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi kini kita lanjutkan mau ulang-ulang kaji kita membaca surah Al-Maidah ayat 90 ampe. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'im minas saidi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Shadaqallahul azim. Jadi Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 90 ampe, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah. Jadi bara jumlah ya ayyuhalladzina amanu kok di dalam Al-Quran 89. Jadi terjadi pengulangan panggilan kepada orang beriman sebanyak 89. Kurang 90 cie. Kurang sabaleh dari syarat tui. Kurang dari bara 1000. Jadi dipanggil oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. La yabluwannakumullahu bisyai'im minas saidi. Kata Allah, sungguh kamu diuji oleh Allah dengan sesuatu dari hewan buruan. Kau bicara soal orang yang dalam perjalanan ihram, dalam melakukan umroh atau melakukan haji. Kalau dulu orang pergi haji atau pergi umroh tu dalam perjalanan dari Madinah ke Makkah, itu mereka berjalan kaki. Di dalam perjalanan tentu banyak godaan, banyak ujian, banyak nan nampak, banyak nan talie. Salah satunya adalah adanya hewan buruan. Jadi jinak-jinaknya hewan buruan tu. Ada rusuh, ada kijang, ada rusuh situ tu. Ada untung, berbagai macam hewan buruan. Baru kalau di Piaman, kalau di Piaman baru anak dori makan barang.
nyoko hewan buruan yang akan dimakan atau yang akan dia butuhkan di dalam perjalanan. Artinya kan dalam perjalanan awak parwilita lalu kemudian nampak hewan buruan, kadipangan gati. Itu kakak dibunuh atau ditangkap sementara mereka dalam kondisi ihram. Kau bagi mereka yang ihram, bagi yang haji atau umroh, kalau dalam keadaan ihram ada larangan-larangan ihram. Lahnyo baca niat di miqatnya, niatnya niat umroh atau haji. Dalam konteks niat kalau hajinya haji tamattu atau umroh dulu. Kalau hajinya adalah haji ifrad, haji dulu baru umroh leh. Atau haji qiran secara bersamaan. Jadi dalam kondisi ihram ada larangan-larangan ihram. Salah satunya adalah larangan memburu atau membunuh hewan buruan. Ya boleh tak? Nah, dalam perjalanan itu dalam kondisi ihram Allah menguji, menguji ketahanan diri, kepatuhan dan ketaatan. Diuji dalam hal hewan buruan. Allah kiriman bana hewan buruan tu. Kalau orang Bani Israel diuji di Allah Ta'ala dengan lawak hari Sabtu. Mereka dilarang untuk menangkap lawak di hari Sabtu tu. Hari Sabtu tu bana lo lawak kau mencogok-cogok, mapuang-apuang, gadang-gadang. Di luar hari Sabtu tak nampak-nampak dah. Damu aja macam cogok lah itu, tunggu aja macam ngangui, macam lihat, nak ada aja tiba-tiba lawak. Di hari yang dilarang, jinak-jinak lawak kau, ya takah tu lah ujian. Laki-laki kan banyak lah diuji kau. Istilah orang kini kau, laki-laki diuji dengan, apa nama istilah itu? Laki-laki diuji pada saat inyo sadang bapiti, sadang bapunyo. Sadang bapiti banyak tu diuji tu. Kalau lah bapiti banyak tu murah kan sadoanya. Ayo diuji babini celai je. Itu ujiannya tu. Awak sadang bapangke atau bapiti banyak, nyo jinak-jinak je nak lain tu bah. Ancak je bantu dan di rumah kadang-kadang lah ya leh bah. Itu makan ada kasus mah. Lah menyabut orang kuat naik kau cek. Karena pernah dicicipinya lo dulu itu contoh memang diuji. Nang parusi tak kata pula, parusi kau diuji pada saat suami sedang nak berpitih. Cubalah bagati. Awak punya suami nak ada pitih dah. Diminta tambah pitih belanjo tadi. Selalu Bali maha, ameh kini maha. Yang ke di Bali saja maha, sementara pitih tak kata belanjo. Diuji tu. Diuji soal kepatuhan, diuji soal kesetiaan. Alah, abiko lah masalah harga ameh tu lah. Jangan harga ameh tu lah yang dipakai. Jadi diingatkan oleh Allah Ta'ala, wahai orang-orang beriman, kamu itu juga diuji dengan hewan-hewan buruan. Sementara kamu dalam kondisi ihram, kamu dilarang untuk membunuh hewan buruan tersebut. Tanya tu. La yabluwannakumullahu bisyai'in minas saidi. Kamu diuji Allah dengan sesuatu yang Allah kirim, yang Allah utus, yang Allah datangkan hewan buruan tersebut. Tanaluhu aidikum. Diuraikan tanaluhu aidikum, bisa ditangkuk je di tangannya. Nang kene-kene bisa aja diambil di tangan. Malah kok ya bisa tangkuk sekali. Warimahukum, nang gadang-gadangnya murah dibidiak jo panah.
bisa aja diburu sekali. Sasarannya tuh dakik dan kemudian mudah untuk dipanah. Jinak-jinak. Itu terjadi di dalam tafsir dikatakan hal itu terjadi pada saat di Hudaybiyah, dalam perjalanan tiba di Hudaybiyah. Sementara mereka dalam kondisi ihram. Orang yang ihram tu namanya muhrim. Kalau dewa nama muhrim ku apa suai dewa? Seseorang yang haram untuk nikahi. Padahal istilahnya itu namanya adalah mahram. Mahram tapi dia populer adalah muhrim. Dan muhrim itu adalah orang yang dalam ihram. Nah, itu terjadi di Hudaybiyah. Dalam perjalanan tiba di Hudaybiyah, adalah hewan-hewan lia-lia itu tadi ya. Kemudian buruang-buruang malako je kayaknya, mandake je, hadir je di dalam perjalanan mereka. Itulah yang kemudian membuat godaan-godaan. Banyak syaitan yang akan menggoda awak. Kan awak lah mengaji nama-nama syaitan. Mana tekan nama-nama syaitan ni lah. Bara jumlahnya anak-anak ini pilih ke 9. Nan pertama ada namanya si khanzab atau khinzib. Itu nama gaduh-gaduh awak sambayang. Dalam sambayang WE je nanti bayang. Dalam sambayang karajo je nanti kana. Iyo kata. Iyo ya. Mailangnya tentu berasihan hati. Sado nak berlubang-lubang dia awak ko, awak berasihan ko. Sabo di sini sampai masuk setan. Muncung awak berasihan. Talingu awak berasihan. Mangko beristighfar awak banyak. Beristighfar awak minta ampun dari dosa hati awak. Dari dosa lidah awak, dari dosa pikiran awak, 2 telinga awak, 2 tangan awak, banyak. Ada nama goda-goda. Takkan nama ngalih, li tahu nama dosa terjemai. Nama setan dulu nan dibalai dulu setan itu. Nama setan gagah lo lai. Zalanbur namanya. Jadi yang membuat timbangan-timbangan nan patui pas dikurangi, takarannya dikurang, itu menggoda. Lalu kemudian baca cerita nenda elok nama cerita bagalau lah kecurang, cerita pasal lah nama lapeh je, bebas je. Ayo banyak menggoda. Kalau nama menggoda wudu awak, bau wudu awak awalhan namanya si walhan. Keren lah namanya. Kalau nama kuak-kuak aja, awak mah kuak-kuak mengantuk aja, awak tarwih. Tu wasna namanya. Ala kamu mengaji mengantuk. Lah, kuak-kuak ya. Tak kuak. Tapi itu kan sifatnya alamiah dan itu dimanfaatkan oleh syaitan. Mangku awak mampa banyak ta'awuz. Ta'awuz itu adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minta ampun awak kepada Allah, kemudian awak berselindung kepada Allah dari godaan syaitan. Jadi kok orang beriman dalam kondisi ihram pun dapat godaan. Godaannya diuji oleh Allah Ta'ala. Allah yang menguji. Semakin tinggi posisi seorang, semakin gadang pula ujiannya. Semakin banyak ilmu seseorang, semakin gadang lo banyak ujiannya. Makin tinggi pangkat, gadang lo ujiannya. Semakin taat, semakin rajin beribadah. Kau kan jamaah subuh nan teras ego. Teras kau teras nan tetap nan rajin ni. Semakin gadang lo ujiannya kau.
Oleh sianu tu sembahyang subuh rajin tarawih, pengajian satu subuh. Alah kambang li duang alah lah diuji dah lah ada diuji tu. Bai duang nang ka kambang bakal cipak lo jalan wa. Itu tu mengecek ke kamari. Jadi lah kami tu nang sembahyang subuh nu tarawih nang lain nak do nang lain lalu je kami nak sembahyang ka surau je. Sombong jadi diuji je wak kasada diuji. Orang dalam barang ke haji atau umrah diuji lah dia Allah Ta'ala. Macam-macam godaan diuji dengan rasa ujub, diuji dengan rasa bangga, diuji dengan rasa sombong lah. Iblis syaitan tu target indak sekedar orang kau meninggal sembahyang je dah. Indak meninggal kebaikan je dah. Targetnya bahawa orang nak sombong je lah itu. Namanan punya kelebihan, itu bahas supaya dihadirkan rasa takabur. Iblis kau kan takabur tu je tu. Disuruh ada Allah Ta'ala usjudu li adama. Kecil Allah Ta'ala kepada mereka wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama. Kami berkata bagi semua malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Pasajadu nan malaikat kau kasadu sujud, malaikat kau nyo patuh. Malaikat kau elok je kasadu dia jaga. Illa iblis, nak ndak nama sujud adalah iblis. Iblis tu aba wastakbaranyo enggan dan nyo takbur. Nak ndak elok tu nang buruk je kasadu adalah iblis tu syaitan. Iya babayo. Tapi adalah manusia berbentuk iblis. Manusia konyo kadua ko ndak do de nan elok bana manusia ko ndak do tu do. Kemudian buat bana aja manusia ko ndak lu ado tu. Manusia ko ado elok do buru kini nama nan barek timbanganan elok pada buru dalam diri manusia ko ada takwa dan ada fujur, ada nan elok, ada nan buru Jadi kalau seandainya mengecek ambo you nak pernah membuat dosa dan dosa salam elok bana je. Itu malaikat nama tu telah mengecek diri malaikat nama itu. Oh, mengecek orang si anu tu nak dua elok je kerajua dah buat je kerajua sadua je. Itu tu lah menjadiannya seperti iblis. Tapi manusia kok ada positifnya dan ada negatif, ada akal dan ada nafsu. Diuji manusia. Kalau malaikatnya lah patuh tu bana ia memang diciptakan untuk patuh. Dia nak ada pakai nafsu kau dah. Dah doi deh baliang-baliang ge matoi menceliak rato banyak tu ge dah. Dah baliang-baliang ge panganar menceliak orang gagah orang ancak tu ge dah. Dak paniang bana kapaloi mengajak pangkik karenanya memang diciptakan dan ditugaskan diposisikan selalu baik. Tak pernah dia durhaka kepada Allah. Kenapa? Karena memang diciptakan untuk itu. Sementara iblis itulah berjanji. Ya Rabbi, fabima aghwaytani ya Allah, Engkau yang telah menjadikan aku seperti ini dengan posisi kesalahan yang aku lakukan. Tapi berikan aku kesempatan ya Allah, aku akan goda semua manusia supaya ini nanti satu barisan dengan ambo kecil bilih itu. Pasumpai kalau Ta'ala, meminta kalau Ta'ala. Nah namboko, iyalah dengan kesalahan ambo buat dia mau salah. Menjadi oposisi yang jahat. Tapi aku berjanji dan mohon kepadamu ya Allah, kekalkan aku dan aku akan goda semua manusia. Awak datang ke surau pun dalam godaan. Nah indah ke surau digoda juga. Anak awak datang ke surau diuji dengan awak nan beribadah bahas supaya ibadah awak tu muncul rasa ujub dan ria. Tu bahane tu tindak ke surau je awak ni lain. Ndaklah tekatu tu. Ba awak menjaga dari ibadah awak tu tadi jangan terjerumus dalam godaan syaitan. Aku dipanggil Allah Ta'ala di dalam surah Al-Maidah ayat 9 sampai
Itu orang yang beriman yang dalam melaksanakan ihram, dalam melaksanakan perjalanan haji atau umrah, mereka digoda dengan hewan-hewan buruan. Kalau kini nyo naik pesawat, tanahnya oto, nampak nala untu tu, kan bisa kan nyo panah je nak pakai bawa panah je dah. Panah kan dia bawa naik ke pesawat tu je, memasukkan barang-barang di koper tu senjata tajam je nak boleh ada. Jangka panah lai guntiang je nak boleh masuk ada. Karena sensor eboh bunyi-bunyi alat detektor itu. Nah, jadi semua waktu diuji termasuk Allah menyebutkan orang yang dalam kondisi ihram diuji dengan hewan buruan. Maka kalau siapa yang membunuh hewan buruan nyo kanedam. Kanedam sejenis kalau posisi terkatu di dalam pembagian dan kategori dam itu ada nama dam jenis itu adalah dam takhyir wa ta'dil nama. Jadi takhyir dan ta'dil terkait dengan hukuman atau denda bagi mereka yang melakukan pembunuhan atau memburu hewan-hewan buruan. Tak boleh. Jadi banyak pantangan larangan ketika barado dalam kondisi ihram. Tanaluhu aidikum warimahukum dijelaskan oleh Allah Ta'ala, diuraikan oleh Allah Ta'ala pada saat mendapatkan sesuatu itu mudah. Tapi pertanyaannya adalah apakah yang mudah itu adalah boleh atau tidak? Contohnya kini mudah untuk menyaksikan maksiat, melakukan dosa, ndak anubana, mudahnya. Dalam konteks itu itu adalah ujian. Kalau itu bukan dalam bentuk maksiat, artinya sesuatu yang sesuatu yang nyata salamoko, tapi adalah ada kondisi dalam keadaan ihram. Di luar itu boleh loh tuh. Dalam kondisi ihram tu nampak tentu kalau nan punyonyo. Kalau kawan buruan dulu, kalau hewan buruan tu kalau jalan punyo ada lain. Kalau di kampung awak kini kabau je jawi lah punyo tu indah. Itulah punyo tu je nampak jawi orang lapeh, kabau orang lapeh tu bertangkok sekali je. Kau hewan buruan, kau bukan hewan buruan tu namanya adalah hewan peliharaan namanya. Hewan peliharaan. Ada jawi orang lapeh, lapeh ke lapeh, makanya adalah satu daerah babari-bari jawi aku panjang-panjang. Ada kabau na lapeh kan. Kecil orang ku amih berjalan ku mah, ku piti berjalan ku. Kan kabau tu berara ku kabau ini siku. Jawi barar ku siku, babari-bari itu di labuh. Dulu takwi lo to dia jawi ku kadang, bukan jawi dan takwi lo to. Jadi mudah-mudah saja bagi mereka untuk menangkap hewan buruan tersebut. Kalau kene-kene bisa tangkok. Kemudian kalau nan gadang-gadang bisa dipanah atau ditembak. Di mana kejadiannya riwayatnya peristiwanya kok pada saat di Hudaybiyah. Tentu dewa dalam kondisi kini dimanapun orang dalam kondisi ihram itu ada larangan, ada pantangan-pantangannya. La ya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib. Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya Allah dengan yang gaib. Nama yang tersembunyi, walaupun yang mengarajuan itu adalah ditampek nan talampo, tampek nan tersembunyi atau tampek yang sepi, yang Allah itu tahu semuanya. Mandok nak kini aku membaca kaji secara hakikat. Dicaliak secara ilmu zahir harus faham awak bahawa Allah Maha mengetahui. Allah Maha melihat. Anan wa kecian kini kau didengar di Allah Ta'ala. Ana wa karajuan dicaliak di Allah Ta'ala dan diketahui di Allah Ta'ala. Allah mengetahui. Sianan sabananya mau menjaga dirinya, mengetahui siapa yang melakukan pemburuan terhadap hewan ternak atau tidak, Allah mengetahui. Siapa memburu, siapa membunuh, Allah Ta'ala tahu.
Ada sembunyi-sembunyi, awak sembunyi-sembunyinya dibunuh hewan ternak tu. Allah Maha mengetahui. Kalau bagi orang yang ihram dalam melakukan haji atau umrah, dia melakukan larangan-larangan atau sesuatu yang terlarang dalam ihram itu juga kerajuan. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Contohnya, inyo membuka auratnya, kemudian mananggana mengguntiang rambut, kemudian memakai wangi-wangian. Ajolah larangan-larangan dari ihram tu nanyo karajuan, lalu kemudian nyo abai saja. Inyo seolah-olah merasa tidak melakukan. Allah Ta'ala tahu. Jadi perbuatan awak tu kalau nan dilarang di Allah Ta'ala, kemudian wak karajuan sadar wak kalau kesalahan wak lakukan itu berarti wak bayar kandam. Semuanya diketahui di Allah Ta'ala. Abai badai awak. Nah, nampak orang lemah je. Itu sama yang tekan tu ye. Tuan niangnya karena tak ada orang lemah. Itu nak bisik-bisik dari setan. Ni tahu nan setan yang tukang menggaduh-gaduh budu awak sana muai. Si Walhan. Walhan ko muwasbisu fit taharah. Menggaduh tentang kesempurnaan wudu awak. Lah jale awak la tekan tu. Tu niangnya taruhnya nak tak ada ngadu orang rumah karena awak mana ngai mah. Ini dia orang nak tak ada mungkin bau ni tak bau ni orang. Saya nak tak ganti kanyu niangnya aja. Mungkin manusia yo nak tahu doanya bersembunyi dari itu, tetapi Allah Taala Maha mengetahui. Itunya tanaman gaib dia manusia dia tak tahu dia manusia. Yakin awak Allah Ta'ala itu adalah Maha mengetahui. Jadi ikolah alat sebagai alat kontrol awak dari pemahaman awak tu, dari ilmu bahawa awak faham Allah Maha mengetahui, mengerti awak sifat 20, mengerti awak sifat maknawiyah bahawa Allah itu Maha alim, Allah Maha mengetahui, Allah Maha basir, Allah Maha melihat, Allah Maha Sami', Allah Maha mendengar. Jadi tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Allah mengatakan kamapun wak mandok, kamapun wak lari, kamapun wak bersembunyi, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa Allah menjelaskan tentang sesuatu yang mudah didapatkan kadang-kadang itu awak dalam rangka diuji di Allah Ta'ala. Lah demungku awak banai tonggoknya. Lah nampak godaan-godaan contohnya. Takah orang mencilok. Takah orang korupsi. Takah orang mambiah orang lain. Kok demungku awak nampaknya. Tak tahu orang kau tinggal dimasuknya ke dalam sakunya lain. Diuji dengan takah. Kemudahan-kemudahan. Itu namanya teori kesempatan lah. Kan kesempatan namanya itu. Diuji dengan kesempatan itu. Kalau bisa menahan diri, itulah orang yang berhasil, orang yang kokoh. Sadarnya Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengarnya, jago diri, nyorem, nyotahan dari. Justru dalam kajian tasawuf, bisanya menahan dirinya, bisanya mencegah dirinya dengan kesempatan yang ada untuk tidak melakukan maksiat lebih besar nilainya dari ketaatan. Jadi di dalam kitab Hikam, kalau awak mengaji kajian-kajian tasawuf dalam kitab Hikam yang ditulis oleh ulama besar Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu disebutkan tuh bahwa menjaga diri, menahan diri dari melakukan sesuatu kemaksiatan yang kesempatan itu bisa dilakukan. Awak punya kekuasaan, nampak di muka awak, mudah je awak mendapatkannya, bisa awak tahan, bisa awak kendalikan, itu lebih besar pula pahalanya di sisi Allah daripada ketaatan.
Sementara itu dijelaskan Allah Ta'ala, orang yang dalam ihram tu buruan tu jinak je. Bahasa orang awak, bila lo leiko lo kesempatan konyeko. Padahal kau kondisinya adalah kondisi terlarang. Hilang kesempatan kau, rugi awak deh. Mumpung ada kesempatan. Yo kalau seandainya nak boleh, tu nak apa masalah. Silahkan diraih, didapat, dimanfaatkan kesempatan itu untuk meraih keberuntungan. Tapi kalau itu dilarang, itu nak kesempatan namanya godaan. Bukan kesempatan namanya, tapi adalah godaan. Kalau dalam Al-Quran Allah mengatakan la yabluwannakumullah, Allah mengujimu. Bawa bisa sabar, bawa bisa menahan diri. Tetap konteksnya juga semua perbuatan awak, semua tindakan awak, jangan ketindakan pikiran awak, anak-anak dalam pangan awak, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikunci oleh Allah Taala, faman ya'tada ba'da dzalika, siapa yang melampaui batas dari hal demikian setelah adanya larangan. Kalau dulu kalau yang telah berlalu ya ada masalah. Kalau sebelum ada larangan tuh kan belum ada ketentuannya. Kalau sesuatu yang tidak ada larangan silahkan dilakukan. Itu namanya boleh nama hukumnya. Tapi kalau sudah ada ketentuan hukumnya, sudah ada penjelasan bahwa itu dilarang, harus berhenti. Kalau kamu mengerjakannya, kamu melakukannya, falahu azabun alim. Ingatlah, bagi mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Di mana pemahamannya yang mesti kita ambil kesimpulannya, bahwa hidup adalah sebuah ujian. Awak di dalam kondisi punya keterbatasan, punya kekurangan, awak diuji oleh Allah Ta'ala. Awak dalam kondisi punya kelebihan, diberikan nikmat, diberikan karunia, diuji oleh Allah Ta'ala. Nampak rusi diuji dengan kekurangan. Kurang suaminya diuji itu. Laki-laki diuji dengan kelebihannya, balabihar atau diuji. Dalam kondisi berlebih diuji oleh Allah Ta'ala. Dalam kondisi kurang diuji oleh Allah Ta'ala. Coba baca lihat Nabi Ayub. Nabi yang Nabi yang diuji dengan semua nikmat yang Allah berikan sehingga iri orang deh. Kalau bahasa orang kini nama tunan iri itu dulu bingi orang deh. Ju ibili-ibili ke bingi. Nabi Ayub konyo taat, ahli ibadah. Sementara nyo kayo lo. Anak banyak, ladang laweh, bini anca, istilah orang kini nama kok rumahnya bertingkek-tingkek, otoy berkilek-kilek, pitihnya berlipek-lipek, bininya lebih dari ampe, sagaro karanda dapet, diuji di Allah Ta'ala. Dek karano ibili bingi akece argumentasi bilih kau mengece. Iyo lah, mana kadang namanya cie jampek tu bedanya. Banyak ampek daripada cie. Banyak ampek daripada cie. Jadi diuji semuanya. Nabi Ayub pun diuji. Nabi Ibrahim pun diuji ketika merindukan anak, dapat anak kau diuji lo ju anak tu sendiri. Tapi kesimpulan yang menarik dari Nabi Ibrahim itu adalah, aku memang cinta kepada anakku. Aku sangat menyayangi anakku. Tetapi ketika dipilih, apakah kamu harus mencintai anakmu dengan meninggalkan kepatuhan kepada Allah atau tidak mencintai Allah? Tidak akan saya lakukan. Karena kecintaan saya kepada anak saya tidak boleh mengalahkan kecintaan saya kepada Allah.
kecintaan kepada Allah semuanya, sayang kepada bini, sayang kepada suami, sayang kepada anak, semuanya harus dilandaskan kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau anak KKN, nombor usia, oka menceriam pulai, semua harus tetap didasarkan kepada patuh dan taat kepada Allah, cinta kepada Allah. Kalau cinta kan pulai je kagagah je, dia celia agak-agah kau kan lenyap. Lah tua awak ku hilang gagah. Takatulah awak. Oh kini kan sarang gadis-gadis matah kau sarang mencimpu, sarang kuliah. Habis suai lai bertambah umur, alah sada uai ke sada lai. Jangik kandu, mato kabu, gigi gugu, uban di kapalo lah subuh, awak lah cok kuhu, duduk lah cok munjunju, makan lah banyak bubu, lalu lah di dapur, supaya dapat semua, karena kajambana mencuru-curu, itulah. Jadi makanya semuanya diuji. Diuji dengan kekurangan dan diuji dengan kelebihan. Bagaimana bisa bertahan dan bisa mengendalikan diri. Jadi kalaupun mudah didapatkan, seolah-olah itu menjadi kesempatan, barangkali itu adalah sebuah ujian. Bagi orang-orang kafir dengan semua harta dan kemudahan fasilitas nanyo dapat itu namanya adalah istidraj. Istidraj namanya. Maka banyak hal yang mesti harus renungkan dan awak refleksikan dalam kehidupan keseharian dari apa yang sudah Allah katakan bahwa semuanya diuji. Jadi ikut peristiwanya pada Hudaybiyah, di Hudaybiyah. Di Hudaybiyah kok memang ada juga dalam sejarahnya. Di Hudaybiyah kok ada perjanjian antara orang Quraisy dengan umat Islam. Namanya antara Suhail bin Amru dari kelompok Quraisy dengan Nabi Muhammad. Aku belajarlah awak tentang perjanjian Hudaybiyah. Ada semacam kontrak, ada komitmen bersama antara orang kafir Quraisy dengan umat Islam. Jadi orang kafir Quraisy setelah berkembangnya Islam memang kemudian lah mulai agak jinak. Pada saat perjanjian Hudaybiyah orang Islam lampiang tiba lai ke Mekah. Lah rindu mereka melakukan umrah untuk menceliak Ka'bah. Lalu kemudian ditahan dari orang kafir Quraisy nak boleh masuk. Maka dibuatlah perjanjian Hudaybiyah. Menariknya kekritisan dari Suhail bin Amru. Kau nak perlu lo ambil pelajaran. Ini orang kafir orang musyrik Quraisy. Ali bin Abi Talib sebagai jubir, sebagai sekretaris yang menulis naskah perjanjian itu. Dibuat de Ali bin Abi Talib menulis, ditulis de Ali bin Abi Talib mengawali surat itu pakai Bismillahirrahmanirrahim. Suhail bin Amru kau memang kritis ya. Kau nak nama pakai Bismillah ke? Kalau tak kau berarti yang boleh mengakui agama yang kau nama kau. De Ali bin Abi Talib tentu nan sepinjit itu dimasukkan jo. Tapi Suhail bin Amru kau kritis ya. Tak boleh pakai Bismillahirrahmanirrahim. Itu balai. Ganti dengan Bismika Allahumma. Padahal Bismika Allahumma itu artinya adalah dengan menyebut nama engkau ya Allah. Semuanya itu. Tapi bagi Suhail bin Amru kalau Bismillahirrahmanirrahim itu kan lah identik dengan Islam namanya. Mengkoi karena perjanjian kau harus setara, harus seimbang. Jangan boleh pakai itu. Itu nan dikoreksi de Suhail bin Amru. Tak dulu orang Quraisy itu anu. Hujan hari. Kemudian yang keduanya nyonya kritisi Nabi Muhammad. Ali bin Abi Talib itu menulis redaksinya adalah Muhammad, perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan
Suhail bin Amru. Dikoreksi lah tu, nak ada pakai Rasulullah dah. Muhammad bin Abdullah saja. Pakai Rasulullah berarti lah mengakui kami itu Muhammad itu sebagai utusan Allah. Itulah koreksi dia orang Quraisy melalui Suhail bin Amru. Itu di Hudaybiyah. Nah, jadi ayat 90 sampai berbicara tentang umat Islam dalam kondisi ihram digoda dengan adanya hewan buruan yang jinak je itu. Kemudian mudahnya didapatkan. Inilah terkait dengan kronologis tentang adanya dam, adanya larangan menjadi dasar larangan bagi umat Islam yang melakukan haji atau umrah dalam kondisi ihram tidak boleh memburu hewan buruan, menangkap hewan buruan atau membunuh hewan buruan. Kalau adanya membunuh atau menangkap hewan buruan itu tadi nyo kanai dam namanya. Kanai dando. Itu harus dilakukan. Kalau tidak tu tidak sempurna ibadah itu. Itulah kira-kira diskusi awak pagi kini. Yang kesimpulannya adalah menjadi orang yang beriman itu bahasanya anak muda kini ada namanya salah nama artis itu. Beriman itu berat. Memang orang beriman itu diuji. Mari kita jago iman awak, kemudian supaya awak bisa selamat dari semua ujian yang Allah berikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.